ada iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa gereja diperintahkan untuk terus-menerus memberitakan firman, terus mengabarkan Injil, terus memberitakan tentang Yesus Kristus. Untuk apa? Karena benih firman menghasilkan buah iman. Jadi perlu terus pemberitaan firman Tuhan. Mimbar-mimbar seperti ini harus tetap dipakai untuk memberitakan firman. Kita harus prihatin, banyak gereja hari ini, banyak mimbar-mimbar gereja hari ini, termasuk banyak pengkhotbah hari ini. Sesungguhnya kita kadang-kadang prihatin melihat kenapa mimbar-mimbar gereja tidak lagi dipakai untuk sungguh-sungguh memberitakan firman. Mimbar-mimbar gereja tidak lagi dipakai untuk memberitakan Injil. Mimbar-mimbar gereja tidak lagi dipakai untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Kita kadang-kadang hampir sulit membedakan ini khotbah atau kata sambutan, ini Injil atau seruan-seruan moral. Banyak kali mimbar-mimbar tinggal membicarakan seruan-seruan moral, tapi tidak lagi membicarakan firman, tidak lagi memberitakan Injil, tidak lagi memberitakan tentang Yesus Kristus. Ini akan membawa gereja pada bahaya yang harus kita waspadai, harus kita takuti bersama-sama. Karena itu kita bilang, gereja yang sejati adalah gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang bunuh diri. Gereja yang tidak memberitakan Injil, perlahan-lahan gereja itu akan mati. Kenapa? Gereja ada di dunia ini bukan karena keinginan manusia. Gereja ada di dunia ini karena keinginan Yesus Kristus. Maka itu gereja harus tetap setia kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, Kristus harus menjadi dasar gereja. Kristus harus menjadi kepala gereja. Kristus harus menjadi berita gereja. Saya ulang, Kristus harus menjadi dasar gereja. Kristus harus menjadi kepala gereja. Dan Kristus harus terus menjadi berita gereja. Gereja yang tidak lagi dibangun di atas pengakuan iman akan menjadi gereja yang sangat rapuh. Gereja yang tidak lagi tunduk taat kepada Yesus Kristus, gereja itu akan hancur. Dan gereja yang tidak lagi setia memberitakan Kristus, lebih baik tutup. Yesus Kristus akan bilang, untuk apa ada gereja? Kita menghendaki gereja ada di dunia ini, sesudah itu diberi mandat, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, beritakan kerajaan Allah, beritakan firman, beritakan namaku. Tapi yang gereja Jabeking sekarang apa? Tidak lagi membicarakan tentang Kristus. Gereja tidak lagi membicarakan Injil. Mimbar-mimbar hanya dipakai sebagai seruan-seruan moral. Naik turun rumah apa yang kita lakukan. Saya juga berusaha untuk terus-menerus mengkoreksi. Kita naik turun rumah hari-hari. Boleh tanya, apa yang kita jasa khotbah? Apa yang kita ajarkan? Apakah kita membicarakan tentang diri saya kah? Apakah saya mengajak orang untuk membangun teologi sukseskah? Apakah semata-mata seruan moral? Atau justru tetap setia memberitakan Kristus? Gereja yang tidak lagi memberitakan Kristus, lama-kelamaan gereja itu akan mati karena tidak lagi memberitakan Kristus. Maka kita ulang, Kristus harus menjadi dasar gereja. Kenapa? Saudara-saudara ingat, satu waktu di Matius pasal 16, Yesus panggil dia murid-murid. Lalu dia mulai interogasi satu-satu. Kata orang, siapa aku? Jadi Yesus mau tanya. Yang mau didengar selama ini orang pekesan siapa kita? Kata orang, yang kamu dengar orang katakan. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu masing-masing murid memberi jawab. Ada yang bilang engkau Yohanes, ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Yeremia, ada yang bilang engkau salah satu dari para nabi. Apa berhenti sampai situ? Kalau kita membaca itu, saudara-saudara, Yesus tidak puas. Yesus tidak puas dengan kutipan-kutipan. Tidak peduli berapa indah jawaban itu. Tapi Yesus waktu itu tanya, kata orang siapakah aku ini? Lalu mereka bilang, kata orang engkau ini, kata orang engkau ini. Yesus tidak puas dengan jawaban yang berdasarkan kata orang. Yesus tidak puas dengan jawaban, dengan pengakuan berdasarkan kutipan-kutipan. Kutip dari Karel Barth kah? Kutip dari Paul Tillich kah?
kutip dari Google kah, kutip dari buku ini kah, kutip dari profesor ini kah, kutip dari dokter ini kah. Lalu Yesus bilang begini, tadi kata orang, sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Lalu di antara murid-murid itu Rasul Petrus mewakili menjadi juru bicara. Petrus jawab apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sesudah itu Yesus seperti sangat puas, seperti sangat senang. Saya membayangkan Yesus seperti menepuk-nepuk pundak Petrus dan berkata, berbahagialah engkau Petrus. Dan aku berkata, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Siapa yang dimaksud dengan batu karang? Apa yang dimaksud batu karang? Memang Petrus itu dalam bahasa Yunani artinya batu karang. Tetapi Yesus tidak menggunakan Petrus bahasa Yunani batu karang, tapi batu karang kecil. Waktu Yesus berkata di atas batu karang inilah, Yesus menggunakan pengertian batu karang yang besar. Maka ada kesalahan banyak orang mengatakan waktu Yesus bilang di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Orang kira maksudnya di atas Rasul Petrus inilah aku akan mendirikan gerejaku. Tidak. Perhatikan setelah Petrus bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus, karena jawaban itu bukan darimu, tapi datang dari Allah, diinspirasi, diwahyukan oleh Allah. Maka di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Apa yang dimaksud batu karang? Bukan Petrus, tetapi yang dimaksud dengan batu karang di situ adalah pengakuan iman yang sejati tentang siapa Kristus. Di sini kita mengerti, gereja yang sejati adalah gereja yang didirikan di atas dasar pengakuan iman tentang siapa Yesus Kristus. Maka kalau gereja tidak lagi dibangun di atas dasar pengertian tentang siapa Kristus, gereja akan sangat rapuh. Maka saya ulang lagi, Kristus harus menjadi dasar gereja. Yang kedua, Kristus harus menjadi kepala gereja. Kita tanya, saudara-saudara, orang kalau putus DP kaki mau hidup lagi dia enggak? Putus kaki, sakit gula, amputasi itu kaki, masih hidup enggak? Masih. Orang kalau putus tangan masih hidup enggak? Orang kalau putus telinga masih hidup enggak? Orang kalau putus tuh kepala hidup enggak? Mati. Begitulah gereja. Gereja tanpa Kristus akan mati. Gereja hanya akan tetap bertahan hidup selama gereja memiliki relasi dengan Yesus Kristus dan menjadikan dia kepala. Itu artinya Yesus harus jadi kepala gereja. Yesus, semua kita hanya tunduk kepada Yesus Kristus, hanya gentar kepada Yesus Kristus, hanya takut kepada Yesus Kristus, hanya mengakui dia sebagai kepala, mengakui dia sebagai Tuhan, mengakui dia sebagai satu-satunya pemerintah gereja. Inilah yang dimaksud dengan Kristus harus menjadi kepala gereja. Yang ketiga, Kristus harus menjadi berita gereja. Gereja harus tetap setia memberitakan Kristus. Gereja harus tetap setia memberitakan Injil. Gereja tidak boleh kompromi. Sekarang seperti saya katakan tadi, semua agama mengklaim diri memiliki jalan kebenaran. Jalan. Sehingga kemudian orang berkata, di dalam kerangka membangun teologi agama-agama sekarang, saudara-saudara mulai muncul ajaran bilang, Yesus Kristus itu bukan satu-satunya juru selamat, tapi salah satu juru selamat. Yang benar mana? Salah satu juru selamat atau satu-satunya juru selamat? Nah, ini bahaya sekarang. Di kampus-kampus fakultas teologi mulai juga membicarakan ini. Yesus Kristus itu cuma salah satu juru selamat, bukan satu-satunya. Tetapi berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Alkitab, kita tidak boleh kompromi. Orang Kristen harus menghormati agama lain. Orang Kristen harus mencintai Islam. Orang Kristen harus mencintai Buddha, mencintai Hindu, Konghucu, agama apapun, bahkan orang-orang yang tidak beragama. Gereja tidak pernah diajar oleh Yesus Kristus untuk membenci. Perhatikan kalimat berikut. Kebencian hanya akan menutup pintu penginjilan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kebencian hanya akan menutup pintu penginjilan. Sebaliknya, cinta kasih membuka pintu penginjilan. 1, 2, 3. Cinta kasih membuka pintu penginjilan. Yesus Kristus tidak pernah berkata, semua orang yang tidak mau percaya kepadaku, musuhi mereka, bencilah mereka. Tidak. Yesus Kristus juga justru memerintahkan,
Maka perhatikan kalimat berikut. Kita mau bilang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, teroris sekalipun, mereka bukan musuh gereja. Mereka adalah sasaran penginjilan. Amin. Maka mari kita mulai merubah cara berpikir kita. Kita harus menghormati agama-agama lain. Tetapi pengakuan dan penghormatan kita tentang agama-agama lain tidak boleh membatalkan pengakuan iman dan berita gereja bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada pendiri agama manapun di dunia ini, belum ada pemimpin agama manapun di sepanjang sejarah yang pernah mengucapkan kalimat seagung yang pernah diucapkan oleh Yesus Kristus. Tahun lalu waktu saya memimpin 99 tahun pemuda, kita sempat singgung ini. Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pendiri agama mana yang pernah mengucapkan itu? Pendiri agama yang mana yang pernah mengucapkan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan? Muhammad sampai mati tidak pernah ucap itu. Buddha sampai mati tidak pernah ucap itu. Konfusius, pendiri agama Konghucu, sampai mati pun tidak pernah mengucapkan kalimat seagung itu. Tapi Yesus Kristus satu-satunya yang berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Saya jelaskan sedikit lagi tentang kalimat ini. Kita sudah jelaskan tahun lalu waktu umur 99 remaja, pemuda kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Di dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata ego eimi, artinya aku adalah. Tetapi ego eimi maksudnya aku adalah satu-satunya. Karena itu ketika diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, I am the way, the truth, and the life, mesti tambah the. Jadi kenapa? Satu-satunya. Nggak boleh bilang, jadi Yesus tidak berkata aku jalan. Tidak, aku satu-satunya jalan. Aku satu-satunya kebenaran. Aku satu-satunya kehidupan. Saudara-saudara tahu tidak? Semua agama berkata, kami jalan, kami jalan, kami jalan. Semua agama mencari jalan. Semua agama mencari jalan. Semua agama mencari jalan. Sekaligus mengidentifikasi diri mereka jalan. Saudara tahu tidak? Sampai hari ini saudara-saudara kita yang muslim, setiap sholat, di 5 waktu sholat itu wajib mengucapkan kalimat di dalam doa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim." Tahu enggak apa arti siratal mustaqim? Jalan lurus. Sampai hari ini orang saudara-saudara yang muslim masih minta, "Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu." Di dalam bahasa Arab disebut siratal mustaqim. Lalu para penafsir Al-Quran bilang siratal mustaqim itu bisa berarti 3 atau 4 hal. 1, jalan yang lurus itu berarti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua, jalan lurus itu berarti jalan menuju sorga, atau yang ketiga, jalan lurus itu berarti jalan agama Islam. Kapan agama Islam lahir? Kira-kira menurut perhitungan sejarah, Muhammad lahir tahun 580 Masehi. Lalu setelah 40 tahun kemudian, berarti 540 tambah 40 berapa? 620. Pada tahun 620, umur 40, Muhammad mendapat wahyu di Gua Hira. Jadi ada selang 600 lebih tahun Alkitab selesai tulis, baru datang wahyu kepada Muhammad. Jauh sebelum ayat Al-Quran itu turun, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu." Yesus so bilang, "Akulah jalan itu." Jalan yang dicari oleh agama-agama, akulah jalan itu. Jalan adalah tujuan akhir dari agama-agama. Kebenaran adalah tujuan akhir dari filsafat. Saudara-saudara yang belajar filsafat, apa tujuan tertinggi dari filsafat? Mencari kebenaran, mencari kebenaran, mencari kebenaran, mencari kebenaran. Tujuan terakhir dari agama-agama, mencari jalan. Tujuan terakhir dari filsafat, mencari kebenaran. Ini 2 kekuatan yang menggoncang, yang mempengaruhi dunia dari abad ke abad. Cuma dua kekuatan besar yang mempengaruhi dunia, agama dan filsafat. Jadi jalan tujuan akhir dari agama-agama, kebenaran tujuan akhir dari filsafat. Maka waktu Yesus mau bilang, "Akulah jalan dan kebenaran," Yesus sesungguhnya juga mau bilang, jalan yang dicari oleh agama-agama seluruh dunia, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari oleh filsafat, akulah kebenaran itu. Semua agama terbesar lahir di dunia timur. Tahu enggak?
Semua filsafat terbesar paling berpengaruh ada di dunia barat. Jadi waktu Yesus bilang itu, jalan tujuan akhir dari agama-agama, kebenaran tujuan akhir dari filsafat. Agama-agama lahir di dunia timur, filsafat lahir di dunia barat. Maka waktu itu Yesus seolah-olah mau bilang, jalan yang dicari oleh agama-agama, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari oleh filsafat, akulah kebenaran itu. Jalan yang dicari di dunia timur, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari di dunia barat, akulah jalan itu. Maka semua agama, seluruh dunia kalau mau datang belajar agama mesti datang di dunia timur. Tapi orang perhatikan, pendidikan, institusi pendidikan paling bergengsi, paling berpengaruh ada di dunia barat, bukan? Karena apa? Pengaruh filsafat. Agama mempengaruhi timur, filsafat mempengaruhi barat. Maka Yesus seorang mau bilang, dari timur sampai di barat, akulah yang dicari. Yang terakhir, kebenaran. Jalan, tujuan akhir dari agama-agama. Kebenaran, tujuan akhir dari filsafat. Kehidupan adalah tujuan akhir yang tidak mungkin dicapai oleh agama dan filsafat. Kita ulang ya. Jalan adalah tujuan akhir dari agama-agama. Kebenaran adalah tujuan akhir dari filsafat. Kehidupan adalah tujuan akhir yang tidak mungkin dicapai oleh agama dan filsafat. Maka Yesus seolah-olah akan berkata, jalan yang dicari oleh agama-agama, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari oleh filsafat, akulah kebenaran itu. Kehidupan yang tidak mungkin didapat di dalam agama dan filsafat, akulah kehidupan itu. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat seagung ini selain Yesus Kristus? Maka gereja, jangan malu bersaksi, jangan malu memberitakan Injil, jangan gentar karena yang kita beritakan bukan berita manusia, tapi berita dari sorga yang diperintahkan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakan kepada semua orang bahwa akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Terakhir Yesus bilang, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang kita bilang pentingnya pemberitaan Injil. Mari kita menghidupkan semangat penginjilan. Mari kita menghidupkan gairah penginjilan. Mari kita menghidupkan semangat kita, gairah kita, orientasi kita, program-program kehidupan bergereja kita. Banyak kali saudara-saudara orang sama dengan gereja penjaga gawang. Tunggu-tunggu, orang Kristen itu banyak sekarang jadi orang Kristen penjaga gawang. Tunggu Jono, kalau orang mau datang terserah, kalau orang tidak mau datang terserah dorang. No, nanti juga gua Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak boleh. Orang jangan menjadi orang Kristen penjaga gawang, harus menjadi penyerang. Pergi ke seluruhnya, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Mari kita bilang, jangankan beritakan Injil, mimbar-mimbar gereja saya berharap di sini tadi. Mimbar-mimbar gereja siapa yang kita beritakan? Apakah kita mengajarkan perbuatan-perbuatan baik semata-mata membangun ajaran-ajaran moral? Kalau mimbar gereja kurang dipakai untuk menjadi semacam tempat seruan-seruan moral, apa beda dengan mimbar agama Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan lain-lain? Apa keunikan berita mimbar gereja dan berita mimbar agama yang lain? Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus harus menjadi berita gereja. Supaya apa? Dari pemberitaan itu akan lahir iman, akan lahir iman, akan lahir iman. Lain kalau ada kesempatan, orang akan membicarakan prinsip-prinsip penginjilan. Kalau di jemaat sebelah kita kasih sedikit-sedikit. Bagaimana penginjilan? Penginjilan bukan memaksa orang menjadi Kristen. Penginjilan juga bukan membujuk orang menjadi Kristen. Penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa kalau engkau percaya Yesus Kristus, dosamu diampuni dan engkau diselamatkan. Sekali lagi, penginjilan bukan memaksa orang menjadi Kristen. Penginjilan bukan membujuk orang menjadi Kristen, tapi penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa kalau engkau percaya Yesus Kristus, engkau diselamatkan. Tidak mungkin orang boleh berkenan di hadapan Allah tanpa iman yang sejati. Iman pertama adalah iman natural. Iman ini tidak menyelamatkan. Yang kedua, iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan. Karena itu mendorong kita setelah 100 tahun. Mau bikin apa? Mau berbangga-bangga dengan 100 tahun. Apa komitmen kita sekarang?
Apa tekad kita sekarang? Setelah jemaat ini 100 tahun. Setelah pemuda ini 100 tahun berorganisasi. Apa yang telah kita capai? Dan apa mimpi terbesar kita ke depan? Apa hasrat kita apa yang menjadi kerinduan terbesar kita ke depan apa? Mesti begitu. Mesti luruskan visi. Saya berharap pemuda, ketua pemuda, komisi pemuda, mari kita bergumul. Apa orang sasaran selama 4 tahun ke depan? Apa cuma kumpul, rajin-rajin datang ibadah cukup? Harus lebih berapi. Orang Kristen dalam memberitakan Injil tidak usah takut. Pendeta Stephen Tong bilang, orang Kristen waktu memberitakan Injil harus seperti singa. Tahu singa? Singa itu binatang yang tidak pernah takut kepada apapun. Kapan singa pernah mundur? Kapan singa ada paling Musa dia mundur ketakutan lalu dia tutup dia pemuka? Tidak pernah. Singa binatang yang tidak takut kepada apapun. Tapi sekaligus singa itu kalau orang boleh pinjam bahasa manusia, singa itu binatang yang bijaksana. Dia akan tunggu kapan dia akan menyerang. Maka bukan berarti karena kita berani lalu kita gegabah. Tidak boleh. Bukan begitu juga. Bukan berarti asal berani lalu tidak ada perhitungan. Asal berani tidak ada strategi. Asal berani tidak pernah dilatih. Maka penting. Saya berharap ke depan harus lagi gereja ini menggairahkan penginjilan. Latih semangat penginjilan. Latih visi penginjilan ditanamkan kepada orang-orang muda. Makin banyak orang muda sekarang yang tidak peduli dengan ya katakanlah dengan program-program penginjilan. Benih firman menghasilkan buah iman.